Halo semua, selamat datang kembali di channel Jaksa Film. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas film horor Indonesia yang dirilis tahun 2023 yang berjudul Indigo. Film ini akan menceritakan tentang sebuah keluarga yang memiliki penglihatan makhluk tak kasat mata. Namun di balik semua itu, ada sebuah perjanjian dengan setan yang menjadi malapetaka buat mereka. Jadi, bagaimana kelanjutannya? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan filmnya. Film ini diawali di sebuah rumah di Bogor pada tahun 2006. Di sini ada sepasang suami istri yang mengundang seorang paranormal yang bernama Sekar. Dia mengundang Sekar karena khawatir dengan kondisi anaknya. Dokter bilang kalau dia itu kena gangguan mental. Namun anehnya, dia mempunyai banyak bakat seperti melukis, menari, dan menyanyi. Namun di sini si ibu mengatakan kalau Zora, anaknya itu sering bicara sendiri dengan teman khayalannya itu yang Zora sebut sebagai Widuri, sosok perempuan yang sedang mengandung. Lalu Zora pun datang karena dia sedang mencari Widuri. Dia mengatakan kalau dia sedang main petak umpet dengan Widuri. Dan Sekar di sini langsung mengatakan kalau Zora itu mempunyai kelebihan. Dia adalah anak indigo. Anak yang mampu melihat makhluk-makhluk tak kasat mata atau orang yang mempunyai indera keenam. Zora dan Sekar pun mencari-cari Widuri. Namun mereka tak menemukannya. Di sini Sekar melihat lukisan Widuri yang dibuat oleh Zora, hingga pas Zora sedang berdiri di depan pintu, Zora tiba-tiba ditarik. Orang tuanya yang melihat itu tentu sangat panik dan segera mendobrak pintu itu. Dan setelah itu terlihat kalau Widuri mencakar perutnya Zora. Sekar mengatakan kalau Widuri berusaha untuk masuk ke dalam tubuhnya Zora. Mendengar itu, ibunya pun memohon kepada Sekar kalau dia ingin anaknya itu menjadi anak yang normal pada umumnya. Mereka tidak mau melihat anaknya menderita dan melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mereka. Ibunya meminta kepada Sekar kalau mata batin Zora itu ditutup dan semua ingatannya itu harus terus dihapus. Karena kalau Zora seperti ini, terus dia pasti akan menderita seumur hidupnya. Scene pun berpindah ke tahun 2023 di Jakarta. Di sini ada Aksa yang sedang meeting bersama atasannya yang berencana untuk membangun sebuah proyek. Mereka berencana untuk menghalalkan segala cara agar proyek mereka itu berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Dan Zora kini sudah tumbuh menjadi wanita yang cantik. Dia sekarang banyak sekali membuat lukisan, dan di dalam lukisan itu banyak sekali makna yang tersimpan di dalamnya. Di sana juga ada sebuah patung wanita Jawa. Mitosnya warna merah yang di bibir patung itu adalah darah asli dari seorang wanita Jawa. Dan banyak orang yang mengatakan kalau pada malam hari patung itu bisa hidup sendiri. Namun Zora mengatakan kalau itu hanyalah mitos belaka. Lalu datang Aksa yang datang ke tempat itu, dan ternyata Aksa itu adalah calon suaminya Zora. Dan di sini Zora menyuruh Aksa untuk resign dari pekerjaannya itu karena bos Aksa yang saat ini itu orangnya sangat rakus sekali. Dia nggak mau Aksa menjadi orang yang tidak bermoral seperti bosnya. Dan mereka di sini rencananya akan menikah sekitar 5 bulan lagi. Lalu Zora ditelepon oleh kepala sekolah karena adiknya yang bernama Ninda akhir-akhir ini tingkahnya sangat aneh. Barusan saja dia bertingkah sangat histeris. Dia mencoba untuk menghentikan bus, entah apa alasannya. Dan pas di rumah dia pun bercerita kepada kakaknya kalau dia sering mendengar suara-suara yang sangat seram, dan dia juga melihat orang-orang yang seperti bayangan, dan yang lebih nyatanya lagi, Ninda sering melihat seseorang di kamarnya. Dia adalah perempuan, dan dia sering memanggil namanya. Tapi Zora di sini mengatakan kalau Ninda hanya sakit dan butuh istirahat. Ternyata 1 tahun yang lalu, pas mereka sedang bepergian, Ninda melihat firasat kalau mereka akan mengalami kecelakaan. Dia menyuruh ayahnya untuk berhenti, dan benar saja mereka pun ditabrak oleh truk dari arah depan. Dan itu membuat ayah dan ibu mereka meninggal. Dan kini mereka hanya hidup berdua saja.
Mereka juga pindah rumah setelah kejadian itu agar mereka tidak tenggelam dalam kesedihan karena ditinggalkan oleh orang tua mereka. Lalu Zora pun menghampiri Aksa. Zora di sini mengaku sangat kasihan kepada adiknya itu. Dia ingin adiknya cepat-cepat sembuh dari penyakitnya. Tapi Zora nggak tahu lagi harus ngapain. Dan di sini Aksa mengatakan kalau dia punya seorang kenalan dan dia adalah paranormal. Zora adalah orang yang realistis, dan Zora sangat tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis, apalagi dengan orang-orang yang berbau dukun. Lalu di sini kita mengetahui kalau papanya Aksa pernah bekerja dengan kakeknya Zora. Papanya Aksa adalah orang yang baik, namun dia meninggal karena dia bunuh diri. Dan Aksa sampai saat ini belum percaya kalau papanya itu mati bunuh diri. Sebelum pulang, Aksa memberikan buku online kepada Zora yang berjudul Indigo. Kemudian tengah malam pun tiba. Di sini saat Ninda mengambil air, dia melihat sosok perempuan yang sedang berada di luar. Dia sangat kaget hingga Zora pun dan para pembantu datang ke sana. Dan Ninda mengatakan kepada kakaknya, kalau di luar ada orang, namun pas dicek oleh Zora, tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba Zora yang melihat itu sangat kaget. Lalu karena kejadian semalam, Zora pun setuju untuk menemui paranormal yang semalam diceritakan oleh Aksa. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumahnya. Lalu mereka pun bertemu dengan Dava. Namun di sini Dava terlihat sangat cuek kepada mereka. Lalu datang Elma yang dengan hangat menyambut kedatangan mereka. Lalu Elma membawa mereka menemui Ibu Elma. Ternyata ibu itu adalah Bu Sekar, orang yang pernah datang ke rumah Zora saat Zora masih kecil. Namun di sini Zora tidak mengetahui siapa itu Sekar, karena memang semua ingatannya dulu dihapus oleh Bu Sekar. Jadi Zora tidak ingat kalau dulu dia juga seorang indigo, orang yang mampu melihat sosok tak kasat mata. Namun di sini Bu Sekar belum mengatakan kalau dulunya Zora juga sama seperti adiknya itu. Dan Zora menganggap kalau itu sangat tidak masuk akal. Dia tidak percaya kalau adiknya itu adalah orang indigo. Dia menganggap kalau semua yang dilihat oleh Ninda adalah imajinasinya saja. Mimpi itu cuma kebetulan saja. Setelah membentak Ninda, Zora pun meminta maaf kepada Ninda. Namun Dinda masih ngambek kepada kakaknya itu. Lalu malamnya pas Zora sedang menonton TV, dia menemukan sebuah berita yang di mana bus sekolah Ninda mengalami kecelakaan. Bus yang sempat diberhentikan oleh Ninda. Lalu di kamarnya Ninda terbangun karena ada yang mengetuk pintu. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Dan saat masuk lagi, dia pun melihat sosok yang ada di kamarnya dan sosok itu ternyata adalah Widuri. Perut Ninda dicakar oleh Widuri sama seperti Zora pas dia kecil dulu. Lalu Aksa dan Skar datang menemui Zora dan adiknya. Skar melihat lukanya Ninda dan melihat lukanya Zora juga. Dan disinilah Bu Sekar memberitahu kalau Zora dulu juga indigo. Dan Bu Sekar pernah menolong Zora dan menutup mata batinnya. Kini Zora pun mengetahui semuanya. Widuri mencoba untuk masuk ke dalam tubuhnya Ninda dulu. Dia mencoba masuk ke dalam Zora. Namun ada Bu Sekar yang membantunya, dan kini Widuri berusaha untuk masuk ke dalam tubuhnya Ninda. Dan Bu Sekar mengatakan, kalau Zora mau membantu Ninda, dia harus dibuka kembali mata batinnya. Namun setelah dibuka, Zora juga akan menjadi incaran Widuri lagi, dan mata batinnya tidak akan pernah bisa ditutup kembali. Besoknya, para pembantu juga memutuskan untuk berhenti bekerja di sana, karena ketakutan. Malamnya Ninda pun didatangi kembali oleh Widuri, dan dia seketika lari ke kamar kakaknya. Pelindung yang diberikan oleh Sekar rusak. Ninda pun digusur oleh Widuri, dan kakinya kembali dicakar oleh Widuri. Besoknya Zora pun memutuskan untuk tobat dan berdoa memohon pertolongan Sang Pencipta. Dan Zora memutuskan untuk membuka kembali mata batinnya. Zora pun melihat kilas balik dari hidupnya. Dia melihat pas dia dilahirkan. Dan dia melihat kejadian pas dia waktu kecil, saat Bu Sekar menutup mata batinnya dan menghapus semua ingatannya. Bu Sekar di sini mengusir sosok Widuri yang selalu mengganggu Zora. Termasuk kau, daripada manusia berhenti berbisik.
Lalu setelah itu, Zora pun pingsan berhari-hari. Energinya terkuras karena semua ingatannya telah kembali kepadanya. Hingga dia pun akhirnya siuman. Dia kini mulai percaya semuanya. Lalu saat itu juga mereka pergi ke rumahnya Bu Sekar. Tapi sebelum itu, Zora mampir dulu ke kantornya karena ada laporan yang katanya kalau lukisan yang mau dijual catnya rusak. Dan pas dicek ternyata lukisannya tidak apa-apa. Lalu di sana ada seorang kakek yang menatap sebuah lukisan. Saat mau disamperin, anehnya kakek-kakek itu tidak ada di dalam cermin. Zora pun berlari sekuat tenaga karena baru pertama kali dia melihat sosok seperti itu lagi. Pas dia mau membuka pintu, kuncinya tidak mau masuk. Karena panik dia pun sembunyi di ruangan gudang koleksi. Dan di sana juga ada patung perempuan Jawa yang benar saja patung itu bisa hidup dan langsung menari-nari di depan Zora. Setelah itu mereka pun ke Bu Sekar. Dan di sini Bu Sekar mau menolong mereka agar mereka bisa kuat saat berhadapan langsung dengan makhluk halus, terutama dengan Widuri. Karena Widuri itu sangat kuat. Dia mampu mematahkan kekuatan yang mereka buat. Dan enggak ada yang bisa melindungi mereka, kecuali diri mereka sendiri. Elma cerita kepada Ninda, kalau dulu Bu Sekar diusir oleh orang tuanya. Karena Bu Sekar dianggap aneh. Dan ketika 2 tahun lalu, Bu Sekar sama suaminya tengah menghadapi sebuah kasus, di mana mereka mengusir setan yang merasuki jiwa anak itu. Bu Sekar di sini dengan sekuat tenaga mengusir setan tersebut hingga ranjang mereka melayang. Singkat cerita, anak itu pun akhirnya tersadar. Dan pas Sekar dan suaminya mau pulang, tiba-tiba suami Bu Sekar mengalami gangguan. Dan suami Bu Sekar pun meninggal. Bu Sekar di sini bisa menyelamatkan anak itu, namun suaminya harus mati sebagai gantinya. Semenjak kejadian itu, Bu Sekar sadar kalau itu adalah kutukan. Dia mampu melihat yang tidak bisa orang lain lihat, dan dia malah membuat keluarganya terancam. Oleh sebab itulah Dafa menjadi anak yang pendiam. Di kamar mandi, pas pacar Mimin wudhu, dia kembali diganggu oleh Widuri. Bu Sekar yang melihat langsung membacakan mantra untuk mengusir Widuri. Dan Widuri berhasil mereka usir, namun Ninda tak sadarkan diri. Lalu Bu Sekar sadar kalau Widuri masih di sana dan mencari-carinya. Hingga tiba-tiba, Elma pun mati karena tubuhnya tertusuk pagar besi. Ibu. Ibu. Widuri tidak mau Bu Sekar ikut campur. Oleh karena itu, dia mengambil nyawa Elma supaya Bu Sekar merasa kapok. Elma dimakamkan dan Ninda kini sedang pingsan di rumah sakit. Bu Sekar sangat sedih karena harus kehilangan putrinya itu. Ternyata benar saja, kemampuannya itu adalah kutukan. Dia mau tidak mau harus menerimanya. Dia merasa tersiksa karena kemampuannya itu. Dia harus ditinggal pergi oleh suami dan putrinya sendiri demi bisa membantu orang lain. Di rumah sakit Zora meminta maaf kepada Sekar atas meninggalnya Elma. Dan Bu Sekar mengatakan kalau itu sudah takdir, tidak ada orang yang bisa melawan takdir. Lalu Zora mengatakan kalau dia melihat masa lalunya Widuri pada saat Widuri mencekik Ninda. Zora melihat kalau ternyata Widuri itu terhubung dengan kakek neneknya ternyata di masa lalu. Neneknya Zora adalah seorang indigo dan dia berencana untuk menumbalkan seorang wanita yang sedang hamil karena dia ingin membuat perjanjian dengan setan. Dia ingin menjadi orang yang kaya raya, hartanya tidak akan pernah habis, bahkan sampai keturunannya. Dan mereka ternyata menumbalkan Widuri untuk perjanjian tersebut pada setan. Mereka pun akhirnya kaya raya dan dikaruniai seorang anak yang dimana anak itu adalah ayahnya Zora. Di sini Widuri datang untuk membalaskan dendam dengan cara masuk ke dalam tubuh anaknya. Namun anaknya itu anak biasa, bukan seorang anak indigo. Lalu neneknya Zora bunuh diri karena dia tahu kalau Widuri pasti akan berusaha untuk masuk ke dalam tubuhnya. Karena Zora dan Ninda adalah anak indigo, Widuri sekarang mempunyai kesempatan untuk membalaskan dendamnya tersebut.
Dan Widuri mengatakan kalau dia ingin melahirkan seorang anak. Singkat cerita, Ninda pun dibawa ke rumah Bu Sekar agar mereka bisa lebih menjaganya. Lalu pas Zora lagi makan, dia didatangi oleh Pak Agus, bapaknya Aksa. Pak Agus di sini memperlihatkan kejadian yang sesungguhnya. Bagaimana dia bisa mati? Ternyata di masa lalu Pak Agus melihat kakeknya Zora yang sedang berjalan ke arah hutan. Dia pun mengikutinya hingga pada akhirnya dia mengetahui kalau kakeknya Zora itu menyembah setan. Dia pun mengejarnya dan mencekik Pak Agus sampai dia mati. Dan membuat kematian Pak Agus itu seolah-olah seperti bunuh diri. Zora pun menangis pas melihat itu. Dia pun memberitahu ke Aksa kalau yang membunuh Pak Agus adalah kakeknya, karena Pak Agus melihat dia sedang menyembah setan. Dan di sini Zora mengetahui kalau jasad Widuri itu dikubur di dekat rumahnya yang dulu yang berada di Bogor. Di sini Bu Sekar mengatakan kalau tumbalnya bisa dihancurkan, maka Widuri bisa diusir dari sana. Dan cara satu-satunya adalah membakar tulang Widuri yang tersisa. Lalu Aksa pun bergegas pergi ke Bogor untuk membawa tulang tersebut. Dan di perjalanan dia mengirim pesan kepada bosnya kalau dia keluar dari proyeknya yang sudah direncanakan sebelumnya, dan Aksa mengancam akan melaporkan semua tindakan bosnya itu. Singkat cerita, Aksa pun berhasil menggali tulang tersebut dan bergegas membawanya kembali ke rumah Bu Sekar untuk dibakar. Di rumah, Dava memutuskan untuk membantu ibunya karena dia telah membaca tulisannya Elma. Dan itu membuat dia sadar kalau dia harus membantu ibunya apapun yang terjadi. Di mobil Aksa yang sedang ngebut, dia ditabrak oleh mobil truk hingga membuat dia terguling dan mengalami luka yang cukup parah. Dan yang menabraknya itu adalah orang suruhan bosnya sendiri. Mereka pun cemas karena Aksa nggak ngangkat teleponnya. Lalu mereka pun mengumpulkan kekuatan agar Widuri tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya Ninda yang belum sadar. Namun Ninda bukanlah satu-satunya pilihan, karena Zora kini sudah membuka mata batinnya. Widuri pun berhasil masuk ke dalam tubuhnya Zora. Penantian bertahun-tahun akhirnya dia bisa hidup lagi, dan karena dia tidak pernah makan, dia pun meminta makan kepada Dava. Widuri kini sangat senang karena dia sekarang bisa menjadi orang kaya. Karena dulunya dia hanyalah rakyat miskin yang menikahi seorang petani. Namun kini dia jadi kaya raya akibat dari kakek dan neneknya Zora. Dan kini juga Widuri sudah membuat perjanjian dan menyembah setan. Di kamar, Ninda pun tersadar dan di sini Bu Sekar menjelaskan yang terjadi. Di tempat lain, Dava diajak bercocok tanam oleh Widuri. Widuri sangat ingin memiliki anak. Karena dulu semasa dia hidup, dia tidak pernah kesampaian merasakan seperti apa memiliki anak. Widuri menggoda Dava, namun Dava tidak tergoda sedikit pun. Lalu Bu Sekar menyuruh Ninda untuk menyusul Aksa. Namun mereka berdua tidak bisa menahan amukan Widuri, hingga mereka dibuat babak belur olehnya. Di tempat lain, Ninda sampai di tempat kejadian dan Aksa menyuruh Ninda untuk mengambil tumbalnya, dan Ninda pun mengambilnya. Zora mencoba untuk mengambil alih tubuhnya, namun Widuri mengancam Zora. Dia mengancam akan membunuh Dava dan Bu Sekar. Zora pun tidak bisa berkata-kata lagi setelah mendengar itu. Bu Sekar pun tersadar dan segera menghentikan Widuri. Namun Bu Sekar tidak mampu melakukan itu seorang diri. Kekuatan Widuri sangat kuat dan itu bukan tandingannya. Satu-satunya cara adalah dengan cara membakar jasadnya Widuri dan akhirnya Ninda pun kembali ke sana dengan membawa tulangnya. Mereka pun kemudian bekerja sama untuk menghentikan Widuri dan Bu Sekar pun akhirnya berhasil membakar tulangnya Widuri. Widuri pun akhirnya berhasil disingkirkan dan Zora pun akhirnya tersadar dan kembali ke dalam tubuhnya. Namun Bu Sekar mengatakan kalau semua ini belum selesai. Mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk menjual rumah lama mereka. Dan bos Aksa ditangkap karena kasus pelanggaran etika dan hak asasi manusia. Dan Zora akhirnya menikah dengan Aksa hingga pada beberapa bulan. Kemudian mereka tengah mengandung seorang anak.
Mereka sangat bahagia menanti kelahiran anak mereka. Lalu Ninda mengatakan kepada Zora kalau bakal ada sesuatu yang sangat gelap sekali yang bakalan datang kepada mereka. Ternyata Widuri masuk ke dalam tubuh manusia itu adalah rencananya setan. Dan terkuaklah fakta bahwa ternyata dulu kakek neneknya Zora menjanjikan sesuatu kepada setan. Kalau dia bersedia membantu melahirkan anak setan ke dalam dunia, dan anak yang tengah dikandung oleh Zora itu adalah anak Nia setan. Dan film Indigo pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan berkomentar sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.